Kami dari kelompok 2. Tema kita sikap dan perilaku. Saya Ahmad Tajang Pirowo, NIM 01. Saya Berliana Cahya, NIM 17. Saya Cenani Forika, NIM 21. Nama saya Giri Pandala Putra, NIM 43. Dalam video ini kita akan menjelaskan apa aja sih isi-isi yang akan kita bahas gitu. Yang pertama, Tentang penjelasan psikologi sosial menurut para ahli. yang kedua, pengertian sikap dan perilaku termasuk komponen-komponen sikap. Yang ketiga, Hubungan antara sikap dan perilaku. jangan lupa ditonton ya. Bye. Udah. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi sosial. Nah, menurut Hadley, psikologi sosial itu adalah studi ilmiah sosial yang berusaha memahami perilaku individu dalam konteks interaksi sosial. Nah, seperti itu. Menurut David Myers adalah ilmu yang mempelajari tentang cara orang berpikir, mempengaruhi dan berelasi orang satu dengan yang lain. Makasih. Saya akan menjelaskan pengertian psikologi sosial menurut Sherif. Jadi, psikologi sosial itu studi ilmiah tentang pengalaman dan perilaku dalam kaitannya dengan studi stimulasi sosial. Menurut Brian dan Bernie, psikologi sosial adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang sikap dan perilaku dalam situasi sosial. Pada intinya, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari cara individu berpikir, merasa, dan bertingkah laku dalam setting sosial. Bila objek pembahasan psikologi adalah manusia dengan kegiatannya, kalau psikologi sosial itu kegiatan-kegiatan sosialnya. Masalah yang dikupas dalam psikologi sosial adalah manusia sebagai anggota masyarakat, seperti hubungan individu sama dirinya sendiri, individu dengan individu, individu dengan kelompok, terus kelompok dengan kelompok. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang 4 kajian psikologi. Yang pertama ada individu, yang kedua ada antar individu, Yang ketiga ada kelompok, yang keempat ada antar kelompok. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang individu, yaitu yang mencakup sikap perilaku dan diri sosial. Kemudian yang kedua itu antar individu, mencakup prososial, altruisme, hubungan interpersonal, persuasif, dan perubahan sikap. Kemudian perbandingan sosial seperti itu. Yang ketiga ada kelompok. Kelompok mencakup leadership, pengambilan keputusan, norma dan konformitas. Yang keempat ada antar kelompok. Antar kelompok mencakup prasangka diskriminasi, konflik dan manajemen konflik, budaya dan perilaku sosial. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian sikap dan perilaku. Yang pertama, pengertian dari sikap. Nah, sikap itu merupakan suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua adalah perilaku. Perilaku adalah pengertian umum segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku adalah aktivitas manusia yang baik yang diamati secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, pada intinya hubungan sikap dengan perilaku itu sikap timbul karena ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan sosial dan kebudayaan. Menurut pendekatan perilaku behaviorisme, tingkah laku adalah respon atas stimulus yang datang. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungan dan hasil belajar itulah yang menciptakan sebuah perilaku. Sikap dapat berubah karena kondisi. Sebagai hasil dari belajar sikap tidaklah terbentuk dan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan aspek tertentu.
Yang tadi yang pertama itu loh Pak, yang lupa susuknya. Yang saya beli lupa susuknya itu tadi saya sosial eksperimen. Nah terus kenapa kok bapak itu kayak kembalikan susuk saya, kan saya lupa kan lumayan toh gitu. Ya enggak mbak, salahnya orang. Soalnya kemarin saya juga secara eksperimen dan susuk saya tuh nggak ada yang dikembalikan gitu. Berarti kan masih ada yang nggak jujur, masih ada yang jujur gitu loh Pak. Terus bapak itu Salahnya orang biasa. Saya sering nemu di jalan dompet begini, misalnya uangnya habis, uangnya banyak, saya dikasih lagi. Oh gitu. Ya apalagi 5.000. Iya. Hutan saya nggak mau. Iya, makasih ya Pak. makasih ya Pak. Iya, Ini iya. videonya boleh disimpan ya Pak. Iya nggak apa-apa. Tadi kan saya membuat hasil eksperimen ya Pak ya, tentang hati saya membayar uang lebih, apakah Bapak kembalikan atau tidak kan dari seperti ini. Nah, alasannya Bapak kembalikan uangnya ke saya karena kan kenapa nggak diambil aja kan? Bukan aja, ya. Terus ada alasan lain nggak? Yang enak aja punya orang. Ya. Jadi malah rezekinya nggak lancar gitu ya. Jadi itu Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Apa? Jam 12 lebih. Kan tuh muat. Hari Oh iya Allah kayak lali kok. Menurut teori of planned behavior, sebuah perilaku dibentuk dari beberapa faktor. Yang pertama, attitude atau sikap. Yang kedua, norma. Yang ketiga, kontrol dan perilaku. Dalam sikap dan perilaku akan membentuk niat. Kemudian timbul tindakan yang menghadapi respon yang disebut perilaku. Jadi ada faktor pembentuk perilaku yang disebut attitude. Apa sih attitude itu? Attitude bisa disebut juga sebagai sikap, merupakan suatu faktor yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif. Sebagai contoh dari eksperimen kita melihat respon pedagang yang saat kita membeli barangnya itu dengan menggunakan uang lebih, dia mengembalikan nggak sih uang kembalian kita, dan hasilnya ada yang mengembalikan dan ada yang tidak mengembalikan.
ketika seorang pedagang tidak mengembalikan uang kembalian kita, dia menganggap situasi itu tuh sebagai keuntungan untuk dirinya. Jadi dia memberikan respon yang positif untuk dirinya, tetapi memberikan respon yang negatif untuk orang lain. Begitu pula sebaliknya, dalam penjual yang tidak yang mengembalikan kembalian kita gitu, dia menganggap situasi itu tuh termasuk respon yang negatif, karena itu termasuk perilaku yang tidak jujur ketika ia tidak mengembalikan uang kembalian yang seharusnya bukan haknya gitu. Nah, yang ketiga ini ada kontrol perilaku. Nah, kontrol perilaku itu maksudnya apa sih? Nah, kontrol perilaku merupakan persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit. Jadi seperti penjual pentol tadi ya, dia kan kebiasaannya tidak jujur. Kelihatan dari perilakunya tersebut tidak mengembalikan uang kembaliannya. Nah, ya orang tersebut itu seperti merasa biasa aja, tidak ada rasa panik, takut atau gimana ketika dia melakukan tindakan curang tersebut. Nah, kalau untuk yang pedagang yang mengembalikan uang kembalian kita, itu kebiasaannya mungkin dari dirinya itu perilakunya sudah jujur, sudah tertanam dalam dirinya. Dia tidak berani mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Nah, seperti itu. Subjek norma. Subjektif norma merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Halo. Halo kita ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilani Borika mau menjelaskan Pertama, komponen kognitif, yang kedua komponen afektif, yang ketiga komponen perilaku. Komponen kognitif itu sendiri artinya komponen yang berkaitan kembali ya. Ayo, Rek. Kesimpulannya, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari cara individu ini berpikir merasa apa sih gua? Nah, di sini Gorong dibeli. Lanjut. foto nggak? Iso. Ya apa sih? Nah, Bili na hopya, mani, popcorn, cornic, mais, biscuit, juice, orange, sweets, mineral, siomay, siopaw, toilet paper, pugo, balot, penoy, chicharon,